yang selama ini mengacaukan bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia itu namanya sekularisme. Sekularisme itu satu pandangan, cara ngelihat kehidupan. Sekularisme itu artinya nek urusan negara itu urusan agama. Jadi dipisah iki negara iki agama, itu sekularisme. Jadi nek negara ngurusi pertanian, pertanian ora urusan agama. Ngono ki lho. Negara ngurusi ekonomi, njur akhire ekonomi dudu urusan agama. Negara ngurusi sopan santun dan kebudayaan, akhirnya kebudayaan dan sopan santun ora urusan agama. Agama ming garis sithik ming salat 5 waktu, jumuah ning masjid karo hari raya. Liyane dudu urusan agama. Itu cara pandang yang diajarkan orang barat kepada kita. Itu yang membuat kita bertengkar terus karena ora cetha iki panggonane ning ndi. Itu dasar pertama. Aku saiki takon. Aku njaluk siji urusan sing dudu urusan karo Allah. Urusan dengan Allah berarti urusan agama. Aku njaluk siji wae sebutan sing ora urusan karo Allah. Siji apa? Kowe nguyuh urusan karo Allah ora? Mangan, rabi, nandur, panen. Tidak ada yang tidak berurusan dengan Allah. Jadi kita tidak bisa menerima sekularisme. Tapi di Indonesia dijalankan sekularisme itu. Dan pemerintah kita tidak menyadari itu sampai hari ini. Gitu ya. Aku orang ngonake orang itu loh. Ning ngono kuwi kahanane sehingga kita dari sumber cara pandang yang begitu itu muncullah pertentangan-pertentangan. Misalnya ini dudu negara Islam. Iki negara Pancasila. Loh, Islam karo Pancasila ngopo kok pertentangke? Wong siji urusane alus, siji urusane kasar. Jadi misalnya ngene, ada syariat mahdhah, ada syariat muamalah. Sembayang kuwi ya takbiratul ihrame, ya sujude, ya tahiyate. Ning asline sembayang ki lak atimu nang Gusti Allah. Kan gitu. Jadi misalnya ini bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Seolah-olah Pancasila ini bertentangan dengan Islam, Islam bertentangan dengan Pancasila. Nek kowe melebu nanggon nilai Pancasila dan Islam bertentangan ora? Nah, kenapa kelihatan bertentangan? Karena kita memakai pandangan sekularisme. Nah, misalnya ini, saya kita dolek ngene wae wis. Apa Kanjeng Nabi Muhammad tahu dadi presiden? Apa tahu dadi khalifah? Sing mulai dari khalifah kan Sayyidina Umar sampai Sayyidina Ali, itu yang Rasyidin, yang tidak Rasyidin periode Muawiyah dan seterusnya. Betul nggak? Saya aku takon, apakah Islam menyuruh masyarakat berhimpun dalam sesuatu kekhalifahan? Wong Nabi Kanjeng Nabi Muhammad dhewe 10 tahun ning Madinah ora tahu dadi khalifah. Jadi kira-kira Abu Bakar dan seterusnya melanggar Kanjeng Nabi apa ora? Nek ini kira iso jawab, kita bertengkar terus sampai kapanpun. Nah, Allah pernah ndak menyuruh manusia bikin negara? Nek kue ngomong negara itu secara kasar, hardware dan material, orang tahu. Bahkan ada terjemahan ayat syu'uban wa qabaila li ta'arafu diterjemahkan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ketika ayat itu lahir belum ada bangsa. Suku sudah ada tapi bangsa belum ada. Dan sekarang kita ngurusin suku dan bangsa di Indonesia ya kacau. Aku takon, Jawa ki suku apa bangsa? Nah, cara berpikirmu ngono kuwi. Padahal Jawa itu memenuhi semua syarat untuk menjadi sebuah bangsa. Londo jumlahnya ming sak Jawa Barat, wonge ming sedidik banget disebut bangsa. Indonesia wonge semene kae bermacam-macam, bahasane ana 120 pira, budayane ana 2000 pira, disebut satu bangsa, terus bagiannya disebut suku. Jawa bukan suku, Jawa itu bangsa. Melayu bukan suku, Melayu itu bangsa. Madura bukan suku, Madura itu bangsa. Sesungguhnya Indonesia adalah perserikatan bangsa-bangsa. Aslinya. Karena definisinya seperti itu, mereka sendiri yang bikin definisi kok. Bangsa itu kumpulan orang yang punya budaya yang relatif sama, bahasanya sama, akhlaknya relatif sama. Lah wong Jawa iki gede banget, oke banget,
disebut suku. Jadi kita itu diombang-ambingkan oleh orang barat aslinya, yang memang menjajah ke seluruh dunia sejak 5 abad yang lalu sampai sekarang. Oke, itu yang pertama. Ning rasa diomong-omongke dalam pidato, Pak. Iki aku meng sinau bareng ning desa. Jab kowe iki dimusuhi, kowe iki arep dientekke kowe iki. Bangsa Indonesia itu akan dientekke, dijajah, digawe utang oke banget nganti ora iso mbayar, suwe-suwe Jepara iki dudu wekmu, suwe-suwe Jepara iki gabungan sing duwe wong London, wong Australia, wong Cina, wong Korea yang sekarang menguasai ukir-ukiran di Jepara. Ngono ya? Oke. Terus piye memahami Indonesia dan negara ini kok juga termasuk Islam? Yo gampang no. Ada ibadah mahdhu, ada ibadah muamalah. Asal seluruhnya itu menuju kepada Allah, berarti dia ibadah. Nek ibadah mahdhu itu adalah sholat 5 waktu dan rukun Islam 5 itu. Itu ibadah mahdhu. Sing gawe kudu Gusti Allah. Nyun sewu ya. Kowe sembahyang subuh sing ngongkon sapa? Ngarang dhewe apa dikongkon Gusti Allah? Sing nentokke takbiratul ihram, rukuk, sujud, tahiyat ki sapa? Kowe ngarang dhewe apa Allah? Nah, sekarang bagaimana menjelaskan bahwa Pancasila dan negara Indonesia tidak bertentangan dengan Islam? Meskipun formalnya kita sepakati mergo macam-macam wonge, oke, disebut Indonesia wae, pedomane Pancasila wae, wong isine ya jane padha karo Islam. Meskipun tidak usah mewajibkan warga Indonesia sembahyang, enggak usah misalnya kayak di suatu provinsi pemerintah melu ngawasi wong sembahyang. Jadi saya ngawasi dhewe ora sembahyang, ngono to? Ya ora? Nek Pak Polisi ngawasi wong jemuan, Pak Polisi ini kepeksa ora. Tapi carane ana wong sembahyang ngawasi wong sembahyang, ora iso. Maka kewajiban mahdhu itu dari Allah kepada manusia, bukan dari pemerintah. Nah, nek ngono Indonesia iki apa, negara iki apa? Dalam Islam sederhana, kowe taat apa kowe ijtihad? Ning loro kuwi. Taat kepada ibadah mahdhu, kowe ra iso sakarepmu kowe sembahyang para sembahyang, ning itu namanya taat. Kowe taat apa khianat apa mbanggel sakarepmu. Faman syaa fal yu'min, faman syaa fal yakfur, ya. Sakarepmu, ning resikone pangertenono. Nek kowe taat kowe mlebu swarga, nek ora taat kowe mlebu neraka. Monggo sakarepmu. Nah, di luar yang dari Allah itu ada namanya ijtihad. Ijtihad itu di wilayah muamalah. Kalau di Quran sampai lihat, yang wilayah muamalah itu 96,5%, 96,5%. Ayat-ayat mengenai ibadah mahdhu itu hanya 3,5%. Jadi hidup itu begitu luasnya, sing mahdhu 3,5%, sing muamalah 96,5%. Termasuk Republik Indonesia. Indonesia ini bagian dari ijtihad umat Islam. Untuk menata kesejahteraan dan keadilan rakyatnya, dibikinlah negara Indonesia. Jadi negara Indonesia tidak bertentangan dengan Islam. Wong itu pelaksanaan ibadah muamalah. Orang apa? Ojo njur kowe musuhi Islam. Wong Islam membuka kemungkinan untuk itu, kok tidak ada masalah. Nah saiki iki lak kelirune ning Indonesia iki lak do anti-antian, do kerengan-kerengan. Rumasane nek Indonesia apa nek Indonesia ojo khilafah. Kan ngono. Seolah-olah khilafah itu barang resmi. Khilafah itu mengide sayang ngono, mengenut Allah ya, sayang ngono. Nah caranya nyanyi beda-beda lah, beda-beda dong. Prinsipnya cuman urusono, mengenut Allah. Kayak ono panganan, misalnya, kayak ono mangan, itu prinsipnya. Ini muamalah. Wujudnya kayak ono mangan ki ono sing gawe ki gado-gado, ono sing gaweke apa meneh? Pecel ono sing gaweke. Nah, aja yo mempetakan pecel terus dianggap anti agama. Kuwi meng ijtihad kok kuwi. Dadi ijtihad ki ora apa-apa, kowe gawe kerajaan monggo, negara monggo, persemakmuran monggo, Commonwealth kayak Inggris dan Australia dan lain itu Commonwealth ya. Enggak apa-apa. Yang dilihat adalah hasilnya, adil apa tidak. Masyarakatnya ditindas apa tidak, kan begitu. Ukurannya bukan bentuknya. Itu sama dengan tafsir dan tadabbur. Nek tafsir kuwi kudu menguasai bahasa Arab,
kudu ngerti Quran tenan lagi dadi mufasir. Aku takon sing iso bahasa Arab angkat tangan. Ora ono to. Dadi mlebu neraka kabeh. Lho nek arep tenan tak tututi tenan lho kowe mlebu neraka kabeh lho. Makanya Allah tidak menyuruh menafsirkan Quran. Yang Allah menyuruh adalah mentadaburi Al-Quran. Dolokna ayat, ora ono. Perintah tafsir yang ada adalah menggunakan akal. Nek perilakunya atau paketnya adalah tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'ana am fi qulubihim maradun. Jadi sing dikongkoni tadabbur, nek tadabbur ki enteng. Tafsir ya apik ning terikat tadabbur. Ampu kaya ngopo tafsirmu, nek hasil kelakuane elek tetep elek. Tadabbur ki gampang. Kowe ora ngerti bahasa Al-Qur'an ning mergo kowe tresno njur kelakuanmu dadi apik, wis dadi apik. Nah, sekarang ini kan unyum sewu tadabbur ini tidak ada yang ngomongin, baru di makyah diomongin. Karena di Quran tidak ada afala yufassirunal Qur'ana, tidak ada, yang ada afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi saya menyebarkan tadabbur sing penting. Kowe apal Quran alhamdulillah, iso bahasa Arab alhamdulillah. Ning nek nganti tuwa kaya ngene iki ra iso, sing penting kowe tresno Al-Qur'an, kowe percaya prinsip-prinsipe. Kowe ngerti bismillahirrahmanirrahim gawenen kasih sayang kuwi gawenen. Apal Al-Fatihah tok ora apa-apa angger kowe tenanan oleh murid. Nek mufasir pancen kudu memenuhi syarat. Ning apa kabeh wong iso dadi mufasir? Apa kabeh wong iso menjadi ahli tafsir? Apa kabeh wong sing gawe omah kudu insinyur? Nek ning desa nganggo teori insinyur ora gawe omah. Apa nek hasilé wong desa gawe omah luwih elek timbangane sing hasilé arsitek? Kan ya ora mesti. Jadi formalitas ilmu itu tidak terlalu nomor satu. Yang nomor satu adalah hasil akhlaknya, ngono rek ya. Jadi kaya ngene iki mau ngopo iki wiritan kok ning lapangan yo dibagi-bagi telung grup. Lho ki jenenge ijtihad. Jarine ngelmu kuwi kelakone kanthi aku. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Nek meng diwuruki cangkem tok urung karuan dilakoni, kita praktekkan seperti ini, syukur-syukur malaikat rada gumun, wah kok ana ya wong ning lapangan do cengkelbung wiritan. Aku takon, selama kita dolanan dalam tanda petik mau, sing elek apa? Sing dosa kira-kira apa? La ilaha illa anta, la ilaha illa anna, la ilaha anta, la ilaha huwa, dan seterusnya ya. La ilaha illa, la robba illallah, la malika illallah, la ilaha illallah. Aku takon temokke sing kowe dosa apa iki mau? Nek ora ono berarti lumayan apik to. Kowe mendapatkan sesuatu yang baru, itu namanya ijtihad. Wong urip kuwi kudu dadi mujahid dan mujtahid. Mujahid itu orang yang berjihad secara total. Bapak kuwi nyambut gawe jenenge jihad. Ya, anak sekolah kuwi ya jihad. Kowe macul jihad, kowe gawe kerajinan kuwi jihad. Ning nek jihadmu ki mengerahkan alam pikiranmu, namanya ijtihad. Nek jihad kuwi nganggo atimu, kuwi jenenge mujahadah. Nah, yang saya lakukan ini pokoknya tak golekke barang sing anyar supaya panjenengan iki entuk badhe akeh. Kaya ngene iki ora kenal ning dadi siji to. Atine. Kenal ora karo kiwa tengenmu. Ana sing kenal, ana sing ora. Ning atimu wis dadi siji. Jadi ternyata ora tepung kowe iso dadi siji kok. Apa meneh tepung? Kan begitu. Seneng ora atimu? Lah iya. Sing elek apa iki mau? Ora iso nemokke to. Ini namanya ijtihad. Nek ibadah mahdhu aja ngene kowe sesuk jumuan njur nglakoni ya ora iso. Dalam ibadah mahdhu sembahyang wis ngono kuwi. Rasa ana lomba salat dengan gerakan silat. Kuwi salah, kuwi bid'ah. Ning nek ibadahmu amalah ora apa-apa, gawe negara ya ora apa-apa, NKRI ya ora apa-apa, angger hasile nyenengke rakyate, nyejahterake rakyate. Dudu bentuke sing dinilai, tapi hasilnya sama dengan tadabbur. Kowe iso Quran apal alhamdulillah, isone ming juz 30 alhamdulillah, Al-Fatihah ditambahi sing cendak-cendak. Apa to nek kowe ngimami biasa? Alah kulhuli ila wal asri
Ina to ina. Ana meneh sing luwih kacau, Pak. Ming hafal huruf depan. Waladhdallin. Amin. Nun. Allahu Akbar. Baik gampang Pak kuwi traweh 23 ana nun. Alif lam rom, alif lam mim ro, to sin mim kaf ha ya ain sod. Wis jangkep wis toha ya to gampang. Dadi saiki nek urip iki nomor 1 tafsir, aku takon, semua ahli tafsir tak takoni alif lam mim artine apa? Semua. Jalalain, Ibnu Katsir, Quraisyab, sapa wae mufasir sak donya, apa artine nun? Mereka selalu jawab, hanya Allah yang tahu. Nek hanya Allah tahu, ngopo dadi ayat? Ngopo dadi ayat? Dan Allah tok sing tahu lah, ngopo kok dikandhake nang menungso ora mungkin ngerti kok. Apa gunane dadi firman nek alif lam mim ora ono maknane, Allah tok sing ngerti lah, ngopo dikandhake kowe? Jawabmu piye? Semua ahli tafsir sak dunya 15 abad jawab ngene. Hanya Allah yang mengerti maksudnya. Saiki aku takon, nek meng Gusti Allah sing ngerti, lah kok dikandhake kowe nggo ngopo? Ayo piye? Jawab piye? Ahli tafsir jawab piye? Hanya Allah yang mengerti. Lah nek meng Allah sing ngerti ngopo ndak dikandhake menungso? Ngopo kok dijatekke firman wong sing ngerti Allah tok kok? Jawab piye coba? Nek kowe nganggo tafsir jawabane hanya Allah yang mengerti. Nek nganggo tadabbur sakarepmu lamun mengerti asal hasile kowe luwih cedhak karo Allah, uripmu luwih apik sak padha-padha menungso. Alif lam mim tafsirke sakarepmu. Ning hasile wajib kowe dadi luwih apik nang ibumu, nang tanggamu, nang kabeh. Bener lah kowe. Dadi dia tetap bermanfaat. Nek berhenti pada hanya Allah yang tahu. Loh. Lah ngopo ndak dadi ayat? Nek hanya Allah yang tahu. Pasti ada manfaatnya tuh ayat itu. Apa manfaatnya? Nek berhenti pada hanya Allah yang tahu. Apa manfaatnya? Nek nganggo teori tafsir ora ana manfaate. Nek nganggo teori tadabbur sakarepmu. Sing penting hasilnya dadi kowe luwih apik. Manfaat ora? Ming kowe ming aku ya hafal Quran rek. Apa? Alif lam mim. Nun. Ta. Toha. Pokoknya apale ming kuwi tok ning mergo dhek bangga dengan ayat Allah, meskipun dia tidak mengerti tapi mendorong dia menjadi manusia yang lebih baik. Manfaat ora dadi ini. Dadi tafsir ke dhewe ora apa-apa. Ning aja ngaku nek kuwi sing paling bener kan gitu tok. Misale alif wong ngadeg salat. Lam ngene iki, ya ora? Rukuk, mim sujud. Entuk ora? Entuk. Ning aja ngeyel bahwa kuwi tok sing bener. Nek aku nafsirke ngono kuwi dan itu mendorong saya untuk lebih dekat kepada Allah, bahwa kuwi bener apa ora hanya Allah yang cedhak. Nek nganggo tafsir wis mandek, nek nganggo tadabbur sing penting marake kowe iki Quran kok seleke ning meja kowe arep berangkat kerja. Hai. Assalamualaikum kok jemok. Apik ora, Pak? Quran ning rakmu kok jemok assalamualaikum. Bismillah, bismillah ngono ya. Apik ora kuwi? Nek kanggone wong tafsir kuwi wong edan. Ngopo Al-Qur'an dilus-lus? Lho, apik ora ngelus-lus mushaf kuwi? Kira-kira malaikat seneng ora? Lah iya. Jadi dunia Islam dikuasai ilmuwan, dikuasai ulama. Dan kue iki ora manut Allah tapi manut ulama, ya ora? Jadi antarane kue karo Gusti Allah ana ulama, ana MUI, ana macam-macam. Jadi angel banget tekan Gusti Allah mergo kudu manut ulamae. Mulane aku dudu ulama, aku mung mbahmu, aku mung kancamu. Cetha ya? Iki aku ora nglawan sapa-sapa. Aku mengusahakan ben kue luwih gampang. Ben kue luwih cedhak karo Gusti Allah. Alif lam mim krungu tok seneng atiku. Wah, dadi aku pekewuh karo Gusti Allah nek aku nglakoni elek. Ming mergo alif lam mim.
Nenek kowe nguber maknane, orang ono sing ngerti. Maknane adalah dia membuat saya menjadi lebih baik. Itu makna bukan? Makna bukan? Makna. Makna tidak harus kognitif, ilmiah, akademis. Makna itu adalah aplikasi amal dan efek dari perilakumu. Gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jam 1 lho isan iki. 1:30. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Kita akhiri bersama ya. Bismillah saiki ngadeg kabeh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman atau pointernya. Poin yang pertama adalah Mbah Nun ngendiko bahwa yang selama ini mengacaukan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia namanya adalah sekularisme. Selanjutnya perlahan-lahan beliau menjelaskannya. Jadi sekularisme itu satu cara pandang dalam melihat kehidupan yang memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. Kemudian, Mbah Nun mengemukakan variabel-variabelnya. Jadi kalau negara ngurusi pertanian, maka pertanian bukan urusan agama. Negara ngurusi ekonomi, lantas ekonomi bukan urusan agama. Negara ngurusi kebudayaan, lantas kebudayaan bukan urusan agama, dan seterusnya. Akhirnya kemudian agama menjadi dipersempit, misalkan sholat 5 waktu, Jumatan di masjid, dan hari raya. Menurut Mbah Nun, itulah cara pandang barat yang diajarkan kepada kita. Hingga akhirnya menyebabkan kekisruhan dan pertengkaran terus-menerus karena tidak jelas ini tempatnya di mana. Pointer selanjutnya, Mbah Nun lebih dalam menjelaskan tentang sekularisme dengan memberi beberapa pertanyaan
untuk memancing pemahaman jamaah. Misalkan, salah satunya Mbah Nun bertanya begini, jadi urusan dengan Allah maka itu adalah urusan agama. Nah, sekarang coba Anda sebutkan satu saja urusan yang bukan urusan sama Allah. Jamaah hanya terdiam. Kemudian bertanya kembali, kamu kencing itu urusan agama apa bukan? Jamaah menjawab, urusan agama. Mbah Nun kembali bertanya, makan, nikah, bercocok tanam, panen? Jamaah menjawab semua dengan jawaban yang sama, yakni semua yang Mbah Nun tanyakan itu adalah urusan agama. Selanjutnya, Mbah Nun menggarisbawahi begini, jadi tidak ada yang tidak urusan dengan agama. Bahkan jika kita perlebar, berbuat keburukan pun itu ada urusannya dengan agama. Karena jelas apapun yang kita lakukan kelak akan dipertanggungjawabkan. Jadi menurut Mbah Nun, kita tidak bisa menerima sekularisme karena tidak ada yang tidak urusan dengan agama. Tapi menurut beliau, di Indonesia dijalankan sekularisme itu, dan pemerintah kita tidak menyadari hal itu sampai hari ini. Pointer selanjutnya, Mbah Nun mengingatkan bahwa beliau tidak memarahi atau ngata-ngatai siapapun saja, akan tetapi kita harus menyadari bahwa nyatanya begitu itu keadaan yang terjadi saat ini. Sehingga menurut Mbah Nun, akibatnya adalah karena dari cara pandang kita yang sekularisme itu, maka muncullah pertentangan-pertentangan. Misalkan, contoh dari Mbah Nun begini, ini bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Menurut Mbah Nun, loh, Islam sama Pancasila kenapa kok kamu pertengkarkan? Wong yang satu urusan software dan yang satunya lagi urusan hardware. Selanjutnya Mbah Nun menjelaskan yang beliau maksud. Jadi misalkan begini, sholat itu takbiratul ikram, ruku, sujud, tahiyat, sampai salam. Tapi aslinya yang tidak kalah penting juga pada sholat adalah yang penting hatimu. Artinya gerakan sholat itu hardware, sementara niat atau hati itu software. Sehingga kedua hal itu satu hal yang sama dan harus berdampingan. Misalkan, coba kita bayangkan begini. Ada berita seorang yang mencuri di masjid dengan modus ikutan sholat. Bayangkan, dia memang sholat, gerakannya pun gerakan sholat, tapi niat atau softwarenya tidak sholat. Artinya selain gerakan kita sholat, hati kita pun juga harus sholat. Oleh karenanya, jika kita tarik kepada apa yang Mbah Nun sampaikan tadi, maka rasa-rasanya tidak salah jika Mbah Nun menyebut bahwa ngapain Indonesia dan Islam dipertentangkan? Ngapain Pancasila dan Islam dipertentangkan? Wong itu software dan hardware kok. Misalkan lagi begini, Allah memerintahkan manusia untuk mengelola, menyayangi, mengamankan sesama manusia dan seterusnya. Kemudian manusia menggunakan akalnya dengan membuat negara untuk mempermudah pengelolaan supaya menjadi maslahat bersama, untuk saling mengamankan, untuk menjamin martabat sesama manusia, untuk saling bergotong royong, untuk saling bersatu, dan masih banyak lagi. Maka, bukankah itu artinya negara dan Islam itu sama sekali bukanlah dua hal yang bertentangan? Namun justru Indonesia dan Islam adalah dua hal yang saling melengkapi. Misalnya yaitu tadi, Tuhan menyuruh kita untuk bersatu, rukun, saling mencintai, maka kita berhimpun sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan menyuruh kita untuk mengelola bumi, maka kita membuat negara dengan peraturan-peraturan dan manajemen yang baik
dan seterusnya. Kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap itulah inti atau garis besar pada poin ini. Kemudian poin selanjutnya adalah Mbah Nun kembali memberi pembahasan tentang sekularisme. Jadi menurut Mbah Nun, tujuan sekularisme adalah untuk meracuni pikiran dan cara pandang kita. Dan tujuan mereka melakukan itu semua adalah agar mudah menjajah kita. Sebagaimana yang telah mereka lakukan sejak 4 abad silam, yakni menjajah dan memecah belah kita. Kemudian poin selanjutnya adalah Mbah Nun kembali menekankan yang intinya bahwa Indonesia dan Islam sama sekali tidak bertentangan, karena apa yang ada pada Pancasila sejalan dengan apa yang ada dalam Islam. Misalkan Tuhan Yang Maha Esa itu sejalan dengan Qul Huwallahu Ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga sejalan dengan Islam yang mewajibkan kita berlaku adil, dan Rasulullah pun Allah utus untuk menyempurnakan akhlak manusia agar beradab. Begitupun dengan sila ketiga, keempat, dan kelima. Semua itu sejalan dengan Islam. Bahkan sampai kata-kata yang dipakai pada Pancasila pun meminjam dari Islam. Misalkan adil, beradab, hikmah, kebijaksanaan, perwakilan rakyat, musyawarah, dan masih banyak lagi. Kemudian poin yang terakhir, Mbah Nun membahas perihal tafsir dan tadabur. Namun sebelum Mbah Nun membahas perihal tadabur dan tafsir, terlebih dahulu beliau ngendiko begini. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Ibadah mahdoh itu ibadah yang langsung dari Allah. Idenya juga langsung dari Allah. Dan ibadah mahdoh ini sudah titik. Artinya Allah memerintahkan begitu ya begitu. Tidak boleh dirubah, ditambahi, atau dikreatifi. Alias sudah titik. Misalkan syahadat, sholat, puasa, Ramadan, zakat, haji, itu ya begitu itu. Tidak bisa dirubah, dikurangi, ataupun ditambahi. Intinya sudah titik. Sedangkan ibadah muamalah adalah yang di luar 5 hal itu. Contoh kecilnya misalkan menyayangi orang tua. Nah, itu adalah ibadah muamalah Allah. Jadi caranya menyayangi orang tua mau bentuknya bermacam-macam atau mau bagaimanapun saja ya silakan. Yang penting intinya adalah menyayangi orang tua. Misalkan orang Jawa mentafsirkan perintah Allah untuk menyayangi orang tua itu dengan kromo inggil. Terus kalau ngomong sama orang tua harus boso dan seterusnya, ya silakan. Misalkan orang Jawa kalau memanggil orang tua ya tidak memanggil namanya karena dianggap tidak sopan. Misal nama ayah kita Bejo, kita panggil dia Bejo, maka menurut Jawa itu tidak sopan sama sekali, bahkan durhaka. Sementara kalau orang Barat mentafsirkannya dengan ngoko atau panggil namanya, misalkan nama bapaknya John ya anaknya manggilnya John. Karena mungkin menurut tafsiran mereka lebih sopan jika kepada orang dekat langsung memanggil namanya. Karena itu menggambarkan kedekatan hubungan keluarga. Sehingga kasih sayang antara ayah dan anak tidak ada jaraknya. Menurut Mbah Nun kalau mau mentafsirkan begitu ya silakan saja. Yang penting itu membuat kita menjadi lebih baik, maka itu sah-sah saja. Yang salah adalah jika Anda memaksakan dan ngotot bahwa tafsiran adalah yang paling benar. Menurut Mbah Nun, yang membuat kita bertengkar terus salah satunya adalah karena kita saling ngotot dengan kebenaran kita masing-masing, kita menganggap tafsiran kita lah yang paling benar. Padahal Mbah Nun sering mengingatkan bahwa tafsiran Al-Quran dengan Al-Qurannya itu tidaklah sama.
Jadi kita tidak usah mempertengkarkan dan saling keras kepala menganggap tafsiran kitalah yang pasti benar. Bahkan menurut Mbah Nun, Tuhan pun tidak pernah menyuruh kita supaya mentafsirkan Al-Quran. Namun yang Allah perintahkan adalah agar kita mentadaburi Al-Quran. Karena tafsiran itu harus menguasai berbagai disiplin ilmu, sementara tadabur tidak. Pokoknya tadabur itu intinya adalah ayat apa saja bisa kita tadaburi, apapun saja asalkan itu baik dan membuat kita lebih baik dan lebih mencintai Al-Quran, maka itu sudah cukup. Sementara tafsir itu harus sepresisi mungkin. Mungkin itu sedikit gambaran yang Mbah Nun kemukakan di dalam video ini, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum. Bye-bye.